Intens update hari ini menghadirkan kebahagiaan Cynthia Lamusu dan Surya Saputra. Jawaban Nafa Urba terkait kabar keretakan rumah tangganya yang kini telah membaik kembali, hingga langkah hukum tegas Fadly Fadlan terkait penganiayaan pada sang adik. Penantian dan perjuangan pasangan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu agar salah satu bayi kembar mereka, Bima, bisa berkumpul bersama di rumah akhirnya terjawab sudah. Kemarin setelah 32 hari mendapat perawatan intensif di ruang ICU, bayi Bima yang terlahir secara prematur sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Dengan kepulangan bayi Bima kemarin, Surya Saputra tak bisa membendung kebahagiaannya. Bersama sang istri serta bayi Tatiana yang sudah lebih dulu diperbolehkan pulang, Surya menjemput putra Bima. Totalnya 32 hari. 32 hari. Hari ini pulang. Udah menantikan momen ini di mana Bima bisa kumpul sama saya, Cynthia dan Tatiana di rumah gitu. Kemarin aja pas waktu Tatiana pulang duluan, kan mereka selalu berdampingan kan, tempat inkubatornya. Pada saat Tatiana dibawa pulang, dia nangisnya. Jadi yang sedih gitu, selama ini dia ngeliat kakaknya gitu kan, kakaknya dibawa pulang gitu. Meski sudah berkumpul di rumah bersama sepasang bayi kembar mereka, namun perjuangan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu untuk memastikan kesehatan bayi Bima yang berat badannya kini mulai membaik belum sepenuhnya usai. Sehari berselang setelah dibawa pulang, bayi Bima diharuskan dibawa ke rumah sakit untuk dilihat kondisi dan perkembangannya. Tak hanya itu, Surya yang sadar betul akan kondisi rentan bayi kembarnya menjelma jadi ayah siaga serta protektif terhadap Tatiana dan Bima. Wah, senang banget. Hari ini boleh pulang tuh, udah menantikan dari tadi pagi. Saya berangkat syuting, Cynthia udah bilang, "Yang, ntar aku duluan deh ke rumah sakit gitu. Ntar kamu nyusul ke sana ya." Iya, aku nyusul gitu. Habis selesai scene yang di karet ini, saya langsung berangkat ke rumah sakit Bunda gitu. Terus sampai sini tadi ngobrol-ngobrol, masih ada satu tindakan lagi, yaitu ROP. Terus dari tindakan itu dapat hasil, dari hasilnya tetap harus besok kita ke rumah sakit lagi. Jadi untuk sekarang memang karena anak-anak kami itu lahir prematur, mereka harus lebih steril dibanding anak-anak lain. Saling menguatkan, saling mensupport, mendukung. Sama seperti saya sama Cynthia juga dari awal pernikahan, pada saat belum diberikan keturunan, kita sama-sama saling mendukung gitu. Udah sabar, mungkin belum saatnya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik pada saat yang terbaik. Saya selalu bilang begitu. Pasca rumah tangganya sempat dikabarkan retak seiring kabar dugaan perselingkuhan Zack Lee dengan Nikita Mirzani pada pertengahan Oktober lalu, lewat sebuah video mesra yang beredar luas, Nafa Urba kini mengakui bahtera rumah tangganya sudah kembali membaik. Dengan tenang, Nafa berkisah bahwa segala persoalan itu berhasil mereka lewati dengan kepala dingin. Justru polemik ini pula yang membuat rumah tangga Nafa dan Zack Lee terjalin kian erat. Kan udah selesai. Kok galau? Saya nggak pernah galau, Mas. Iya. Puji Tuhan. Saya itu orang yang paling santai. Kalau nggak percaya boleh tanya suami saya. Boleh tanya semuanya, itu cewek-cewek. Semuanya itu aku gimana ketemu sama mereka. Nggak apa-apa sih, maksudnya gini. Pernah terganggu nggak? Udah enggak sih, saya udah nggak terganggu dengan hal seperti itu. Kalau gini, kalau saya punya masalah, saya punya ujian yang Tuhan izinkan, saya kok malah ini ya, senang gitu. Maksudnya saya jadi punya kesempatan buat praktek gimana sih respon hati kamu, gimana sih sikap hati kamu yang benar, apa kamu mau marah atau kamu mau benci. Nah di situ saya bisa ngelatih istilahnya karakter saya gimana, dan saya semakin dekat sama Tuhan. Ya orang ketiga itu bukan gue, bukan lah. Kalau gue tahu kok mana laki-laki yang harus gue deketin dan mana laki-laki yang gue harus jauhin gitu. Jadi gue sama Zack emang sama sekali nggak ada hubungan kecuali pertemanan, dan
dibilang perusak rumah tangga dia sih, gue rasa si Nafa lebih tahu ya. Udah nelfon Nafa, udah whatsappan sama Nafa juga. Niki juga sempat nanya kabar anaknya gimana di rumah sakit, kayak gitu-gitu. Niki secara pribadi minta maaf karena video itu. Terus semoga anaknya cepat sembuh, dan Niki mau tekenin sekali lagi kalau saya tidak pernah merusak rumah tangga siapapun, apalagi Zack dan Nafa. Gitu. Pasca penganiayaan yang dialami sang adik presenter kembar, Fadly dan Fadlan mengambil langkah hukum dengan tegas. Meski pihak berwajib telah menetapkan tersangka dan menjerat terduga pelaku dengan pasal penganiayaan, namun Fadly dan Fadlan merasa tak puas. Dengan menggandeng pengacara, mereka meminta agar polisi menjerat pelaku dengan pasal pencobaan pembunuhan. Dengan muka yang sangat tidak dikenali gitu sama kakaknya sendiri, jadi kayak saya, aduh, ini apa sih gitu loh. Sampai teman-teman lain saudara juga dan ini apa sih, ini orang mau apa gitu. Jadi memancing emosi, cuma alhamdulillah kita masih bisa tahan semua gitu, karena memang kita serahkan semuanya kepada kepolisian, itu aja sih. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, ya ganjaran yang dia dapat, itu yang kita mau tahu. Kalau dari rangkaian kejadian seperti yang tadi mungkin saudara-saudara sudah dengar dari ceritanya Fadly dan Fadlan ya, bahwa ini ada memang satu rangkaian kejadian, tetapi di situ ada beberapa ada beberapa dugaan atau ya ada beberapa dugaan tindakan pidana. Kita bisa lihat di situ mungkin ada rencana pemerkosaan. Kita lihat juga bisa ada rencana pembunuhan yang tidak selesai. Kami ke lapangan cari saksi, bukti dan lain-lain. Jelas sekali terlihat ini ada dugaan sangat kuat sekali pembunuhan berencana. Saya tegaskan sekali lagi. Pembunuhan berencana. Meninggalkan kabar para bintang yang terangkum dalam Intense Update, seperti apa pula kisah heroik anak-anak Aleppo dan Suriah. Seperti apa keberanian Bana Al-Abed yang kini diperbincangkan dunia karena kerap melaporkan situasi terkini di Aleppo. Sementara itu, seperti apa potret bocah laki-laki yang dengan gagah berani menyelamatkan temannya di tengah desingan peluru di Suriah. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Inilah kisah bocah pemberani dari Suriah pasca tragedi Aleppo. Seperti apa kisah Bana Al-Abed, bocah berusia 7 tahun yang dijuluki bintang medsos dan menuai perhatian dunia lantaran kerap melaporkan kondisi terkini dari Aleppo. Lantas bagaimana pula pertemuan Bana Al-Abed dengan Presiden Turki Erdogan? Lalu seperti apa pula bocah pemberani lainnya dari Suriah di tengah perang yang melanda negeri mereka?